di sini kami akan membuat tugas mini riset dari Bapak Antonius Gujom, MPD. Sebelum kami membuat tugas mini riset kami, di sini kami akan perkenalkan diri kami masing-masing. Perkenalkan, nama saya Mutiara Mandung. Perkenalkan, nama saya Nisa Natalisa Bursibiring. Perkenalkan, nama saya Helga Tunia Bambo. Perkenalkan, nama saya Vitali Berdiri. Kita berterima kasih kepada Kapolri yang telah mengizinkan kami untuk melakukan mini riset di SD Santo Thomas II, Medan. Selamat menyaksikan, ikuti kami di SD Santo Thomas II, Medan. Kami sudah sampai di SD Santo Thomas II. Saksikan video kami. Bye. Baik Bu, terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada kami. Perkenalkan kami dari Universitas Santo Thomas Medan. Kami ingin mewawancarai Ibu tentang evaluasi pembelajaran. Kalau boleh, waktu Ibu, apakah bisa kami mewawancarai sekarang? Dipersilakan. Pertanyaan yang pertama itu, apakah guru pernah melakukan evaluasi pembelajaran di sekolah ini? Saya boleh bertanya juga ya. Kalau di Kurmer ada namanya refleksi pembelajaran. Jadi saya mau bertanya, orang sister atau kelompok ini mau bertanya tentang evaluasi pembelajaran atau evaluasi seperti apa? Apakah refleksi? Evaluasi pembelajaran. Kalau evaluasi pembelajaran secara tertulis dia tidak. Tapi evaluasi itu kita buat seperti tadi itu, misalnya pelatihan yang kita buat. Jadi seperti hari ini kan ada pelatihan, terus kita periksa itu. Bisakah besok diteruskan dengan tema yang baru, atau tetap dulu dibuat asesmen kognitif dari materi tersebut. Itulah evaluasinya namanya. Kalau evaluasi pastilah setiap akhir tema dia. Kalau misalnya dalam Kurmer ada modul, ya kan? Di modul itu misalnya katakanlah satu TP, satu tujuan pembelajaran. Kalau dia satu tujuan pembelajaran, kalau dia sekali pertemuan, akhirnya dia evaluasi dong. Tapi kalau dia satu TP 2 kali pertemuan, di pertemuan kedua baru juga evaluasi. Kalau evaluasi pasti ada di buku. Baik Bu, terima kasih. Pertanyaan nomor 2 yaitu langkah-langkah apa saja yang harus dilakukan dalam melaksanakan evaluasi pembelajaran? Langkah-langkah yang kuat dalam melakukan evaluasi pembelajaran Kurmer ya. Iya. Ini kurikulum merdeka. Kalau di Kurmer itu tadi dalam CP kan kita CP dulu kita buat. CP itu kan sudah ada yang dari pemerintah. Baru kita buatlah. Enggak, kalau CP itunya kita ambil. Kita buat CP kan diturunkan menjadi ATP dulu kan. Tujuan pembelajaran ini kita yang buat guru. Ya kan, kalau dari buat TP baru ATP. Satu TP minimal 1 kali pertemuan. Ya kan? Maksimal 2 kali pertemuan. Ya kan? Maka kita buatlah modul. Kalau sudah ada modul, kan udah lebih terperinci dia kan. Di modul itu sudah dimuat apa yang mau kita buat. Langkah-langkahnya sudah kita buat, ya kan? Baru kalau sudah tuntas TP-nya, baru kita buat evaluasi pembelajaran. Evaluasinya macam-macam, ya kan? Bisa kita buat asesmen non kognitif, ya kan? Apakah kamu menyukai
sulit. Iya kan, apa alasannya? Setelah itu kalau dibilang menyukai, katakanlah 80 siswa di sini kan 28 orang. Ya kan? Kalau dia udah 20 menyukai, udah bisa kita buat evaluasi, misalnya soal-soal pelatihan. Ya kan? Pelatihan tadi untuk mengukur sudah sejauh mana dia. Kalau belum ngerti, berarti kita masuklah pengayaan. Ya kan, berarti 2 kali 1 TP, baru ada pengayaan di hari ketiga. Itu boleh dipakai hari Sabtu kan P5, boleh dipakai sesekali. Itu. Jadi langkah-langkahnya pastikan dulu TP-mu sudah tercapai tidak. Kalau sudah tercapai TP-mu, baru lakukan evaluasi. Kalau sudah tercapai tujuan pembelajaranmu, nggak bisa lakukan evaluasi, tapi refleksi guru, mengapa nggak sampai TP? Itu tadi makanya bilang kalau di Kurmer ada dia refleksi. Maunya setiap pulang, kan kita pulang 12.25, guru jam 2, lakukan refleksi. Apakah hari ini TP tercapai? Kalau tidak, apa penyebabnya? Nah, gitu. Kalau tercapai baru buat evaluasi. Itu seperti tadi kan saya tuliskan soal itu. Yang pertanyaan nomor 3, hal apa yang perlu diperhatikan guru saat melakukan evaluasi pembelajaran? Yang pertama, lakukan dulu refleksi. Lakukan dulu setiap guru pulang sekolah, sebaiknya lakukan refleksi terhadap pembelajaran hari ini. Refleksi terhadap PR siswa. Refleksi terhadap agenda. Ya kan? Refleksi terhadap kedisiplinannya, baru terhadap pembelajaran, supaya tahu buat langkah-langkah selanjutnya. Nggak mungkin kita buat langsung latihan itu, nggak tahu kita buka seperti itu. Baik, pertanyaan yang nomor 4, aspek apa saja yang dapat dievaluasi dalam pembelajaran? Itu tadi, kalau aspek semua harus, ya kan? Kalau kita misalnya di sekolah ini visinya yang pertama mewujudkan peserta didik yang religius, ya kan? Berarti aspek apa yang kita lihat? Keagamaannya. Kalau di sekolah ini kita buat dia buku kebaktian, guru agama harus melihat itu, tapi wali kelas juga harus, ya kan? Terus yang kedua aspek, kalau visi kita tadi mewujudkan peserta didik yang religius, siswa yang terampil abad 21, ya kan? Keaktifannya, ya kan? Baru kognitif juga perlu lah. Tapi itu tadi, kalau di Kurmer kognitif itu nomor sekian itu. Yang pertama nampak dulu bakatnya. Tapi visi sekolah agama dulu yang pertama. Semua aspek dilihat, suster. Psikologi. Ya itu tadi, psikologi kan. Itu tadi yang kita bilang kan, dia harus secara. Kalau PR-nya beres, udah bisa 60% di rumah dia memang bagus dia keluarganya. Tapi belum tentu ya, tapi ada hubungannya itu. Baik Bu, sekarang masuk pada pertanyaan nomor 5. Apa kendala yang dihadapi oleh guru dalam melakukan evaluasi pembelajaran? Kendalanya banyak lah ya kan. Kendalanya itu tadi, memang harusnya kita buat dia berdiferensiasi, ya kan, untuk memudahkan guru. Kalau evaluasi ini kan ya semacam soalnya ini kan, ya kan. Contohlah hari ini siswa yang datang 26, tapi 28, ya kan. Yang mengerjakan evaluasi semalam, yang hari Sabtu 18 orang yang mengerjakan. Padahal yang hadir yang hari Sabtu 28, ya kan. Untuk mengulangi itu lagi nanti kita tertinggal, bener kan? Tertinggal. Tidak mungkin berbeda pengajaran saya secara umum kepada kelompok 1, 2, dan 3. Kalau soal boleh, ya kan? Seperti hari ini matematika diempatkan. Kemampuan yang rendah lah kita katakan, berbeda soal evaluasinya. Di kelompok 2 berbeda soal evaluasinya.
tingkat kesukarannya. Dilakukan memang perbedaan. Jadi tingkat kesulitannya, guru harus lebih cepat capek lagi, harus pasang taktik lagi, ya kan? Cara-cara apa lagi yang mau dibuat? Karena setiap pembelajaran setiap hari berbeda. Ya kan tergantung mood anak juga. Kalau udah beres PR-nya, 80% dia semangat belajar kan. Tapi kalau nggak beres PR-nya, atribut nggak lengkap, pagi-pagi udah dihukum, makanannya tidak ada, ya kan? Nggak nyambung, udah pasti ini terakhir nggak nyambung lagi nih. Nggak mungkin lagi lah saya habis waktu dievaluasi. Sementara TP ku tertinggal. Kalau dibilang nanti kurmer tidak mengejar materi, di pengaplikasiannya harus, ya kan Suster? Secara teori kurmer tidak mengejar materi. Yang penting anak bahagia. Secara praktek tidak cukup hanya bahagia. Nggak mungkin dia bahagia kan PR-nya nggak beres, evaluasi yang semalam tidak beres. PR itu kan bahan evaluasi itu kan. Udah itu alat kita pertama ya. Kan ya nggak sejalan nggak itu? Sejalan kan? Nggak mungkin itu lagi kita urus. Padahal hari ini satu les matematika misalnya, iya kan? Habis membimbing dia udah berapa lama? Masa evaluasi terus kita? Iya kan? Itu sih, jadi sebenarnya sejalan ya kan? Jadi pertanyaan nomor 6, bagaimana jika guru tidak melakukan evaluasi dalam pembelajaran? Jika guru tidak melakukan evaluasi dalam pembelajaran, bagaimana dia mengukur kemampuan peserta didik? Ya kan? Dari segi bakatnya, hobi-hobinya, cara kemampuan dia menulis, tingkat kerapiannya, kedisiplinannya, dan juga kognitifnya. Ya kan itu kan alat ukur juga itu kan. Itu Suster. Kalau nggak dilakukan evaluasi atau guru nggak membuat refleksi, bagaimana dia melanjutkan pembelajaran? Bagaimana dia membuat kriteria ketuntasan pembelajaran? Bagaimana dia mengukur TP-nya tercapai atau tidak? Kalau dia tidak membuat evaluasi, bagaimana dia nanti memperbarui cara mengajarnya? Ya kan? Atau media-media pembelajarannya? Kan harus dicari dong taktiknya. Kalau nggak ada evaluasi, mungkinkah dia membuat pembaharuan? Nggak mungkin dia membuat rapor bulanan. Kan nggak mungkin dia bilang modulnya terlaksana. Dari mana dia tahu TP-nya sukses? Benar kan Suster? Sementara walaupun kita tidak membuat penilaian angka, kan ada juga deskripsi. Apa yang mau saya buat? Deskripsi dibuat berdasarkan TP. Katakanlah TP saya hari ini, peserta didik mampu menyelesaikan soal cerita tentang KPK. Ya kan? Berarti nanti deskripsi saya, Yobel mampu, kan begitu. Atau Yobel belum mampu. Kan itu Suster evaluasinya. Setelah dibuat evaluasi, maka muncul penilaian tadi. Jadi kalau nggak dibuat evaluasi, bagaimana dia penilaian? Secara angka dan juga deskripsi. Kalau kurmer itu deskripsi Suster. Kalau angka itu kebijaksanaan sekolah itu. Karena sebenarnya kan nggak ada rapor secara angka yang akademik. Tapi yang ada ya deskripsi tadi. Itu Suster. Jadi itu sangat membantu. Guru wajib melakukan refleksi dan juga evaluasi. Begitu Suster. Baik Bu, masuk ke pertanyaan yang terakhir. Hasil evaluasi pembelajaran tersebut kepada siapa dilaporkan? Kalau guru dilaporkan ke PKS kurikulum. Kan struktur kita kan kepala sekolah. Di bawah kepala sekolah wakil, tapi biasa dibilang PKS, kurikulum, pembantu kepala sekolah bagian kurikulum akademik. Itu beliau lah
enggak, baru BPOP nanti menyampaikan ke kepala sekolah. Baru kita kan sekali sebulan ada rapat. Kalaupun selain rapat ada juga kita misalnya kepala sekolah atau PKS mengevaluasi guru. Mereka dibuat penelitian terhadap guru tersebut. Biasa kita ada itu. Masuk nanti ke sini PKS atau kepala sekolah menilai guru. Baru dari rapor bulanan kan diperiksa. Inilah tadi kan rapor bulanan ada. Itu dibagi setiap awal minggu pertama berbulannya. Misalnya untuk Oktober dibagi awal November, gitu. Di situ nggak bisa nilainya diperbaiki, itu murni. Ya kan? Tapi kan PKS kan menilai. Kalau dia 80% peserta didik banyak di bawah KKN. Kenapa guru ini kan begitu kan? Maka seperti tadi, dia pun membuat evaluasi kepada guru. Kan ya kan suster? Itu tadi guru memberi evaluasi kepada siswa. PKS mengevaluasi guru. Kepsek mengevaluasi PKS dan juga guru. Semua turun-temurun itu suster. Mungkin dari kepala sekolah kayak kan begitu. Sama dinas. Dinas selalu itu mengevaluasi. Itu suster. Baik Bu, demikianlah hasil wawancara kita pada hari ini. Bila ada kata yang salah, kami minta maaf. Tetaplah semangat, pokoknya sukses ke depan, kita tunggu. Saya sukses ya. Oke.